Menang. Mencapai tujuan kemenangan. Jadi harus ada tanggung jawab. Jadi kata kunci sepak bola kerjasama dan tanggung jawab. Untuk tidak kemasukan, tapi untuk tercipta gol. Tujuan kemenangan. Nah ini pemahaman ini harus diberikan kepada pemain. Sehingga semua pemain tertanam dalam jiwanya. Kau boleh menang, lewati dulu saya. Jadi intinya jangan pernah memberikan peluang, ruang gerak kepada musuh untuk dapat mengeksekusi ke gawang kita sehingga gawang kita terancam kebobolan. Sehingga tujuan kemenangan kita gagal. Makanya tempel lakukan dalam sepak bola, lakukan man to man marking dengan ketat atau dengan istilah pressing. Jangan pernah memberikan peluang kesempatan kepada musuh untuk dapat mengeksekusi ke gawang kita. Caranya apa? Pegang hiji-hiji bahasa Sundanya gitu. Cek bahasa Inggrisnya, lakukan man to man marking terhadap pemain musuh. Jangan pernah diberi peluang. Selama 2 kali 4 menit main harus kontak. Dengan tidak mengenal lelah. Kuncinya pemainnya harus punya kecepatan, ketahanan, kekuatan. Harus mahir 14 teknik dasar sepak bola dari mobil gripping. Memahami dan mengerti taktik dan strategi yang diterapkan oleh pelatih. Dan keempat, bermental bahagia. Artinya tidak pernah takut menghadapi pemain sekaliber apapun. Kau boleh menang, lewati dulu saya. Jadi lawan apapun lawan. Ulah sion di gos, kuai hajar sih gitu sion. Nah kalau pemainnya seperti itu, ya repot. Jadi pemain harus satu. Makanya kalau jadi pelatih, ciptakan pemain tim yang berkualitas. Artinya pemain yang fisik, tekniknya, kemudian kekuatan, kecepatannya mumpuni. Caranya apa? Ya harus dilatih. Kalau main 2 kali 40 menit, berarti 1,5 jam. Latihan harus 2 jam. Ini Bapak mendefinisikan ini diskusi Saya sama buat- Pak Indra Thohir ya? Iya, ketika saya presentase, saya uji dengan Pak Indra Thohir. Itu di waktu apa Pak? Momen Waktu apa? presentase. Di Kan acara apa? seluruh pelatih, seluruh peserta disuruh presentase di depan. Saya sampaikan dari mulai bal pilih dipraktekkan. Dan saya sampaikan bahwa syarat sebagai pemain sepak bola profesional ada 4. 1, fisik yang meliputi kecepatan, ketahanan, dan kekuatan. Kedua, mahir menguasai 14 teknik dasar sepak bola dari mobil babi sampai goalkeeping. Ketiga, memahami taktik dan strategi pelatih. Apakah bagaimana cara bertahan, bagaimana cara menyerang. Sehingga gawang tidak kebobolan tapi tujuan kemenangan tetap. Keempat, bermental bagus, baja. Artinya tidak pernah takut menghadapi pemain sekalipun apapun. Cuman saya belum punya definisi sepak bola. Nah ketika saya bertanya kepada Thohir, Bapak melatih tim itu supaya apa? Supaya kompak. Kalau saya diberi peluang menciptakan tim yang berkualitas. Artinya, 1, mereka memahami definisi sepak bola. Itu kerjasama dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan kemenangan. Jadi harus terus ditanamkan pada pemain. Sehingga ketika main mereka tidak usah diteriaki oleh pelatih, ambil, pegang. Tapi mereka sudah ngerti. Karena saya tujuan kemenangan. Berarti saya harus melakukan man to man marking ketika kita diserang. Tapi harus cepat juga kita melepaskan ketika bola di kaki teman. Dan setiap pemain ketika bawa bola kerebut harus merebut lagi. Itu namanya kerjasama dan tanggung jawab terhadap tim karena kita ingin menang. Nah kalau seorang saja lengah berarti kita 10 lawan 11. Tidak menjaga atau tidak mengambil berarti kelemahan dan kesempatan bagi musuh untuk dapat mengeksekusi. Jadi jangan pernah diberi peluang. Nah itulah. Nah ketika saya presentasi itu, Indra Thohir Nah itu Pak, presentasi itu di acara kursus kepelatihan kan itu. iya pemain semuanya ketika mau dikatakan lulus dan tidak, nilai sekian-sekian, itu kalau sekarang di pegawai asesmen, artinya persentase. Bagaimana pemahaman Anda sebagai pelatih? Ketika Anda melatih sebagai tim, saya bukan akan menciptakan tim, tapi menciptakan tim yang berkualitas. Seluruh pemain memahami tugas dan tanggung jawab. Apa yang harus dilakukan selama pertandingan. Tahun 86 dari itu Pak ya? Itu tahun 85.
85 di Bandung, di Pak. Bandung. Itu kursus pelatihan pertama Oh, yang ada di Indonesia pertama. yang di Jawa Barat. Di Jawa gitu. Barat. Ya, yang di Indonesia karena dulu kan setiap pelatih tidak usah punya sertifikat. Yang penting yang diberi kepercayaan itu. Namun setelah itu keluarlah instruksi daripada PSSI bahwa semua pelatih yang pegang tim kesebelasan di divisi 2 minimal harus B-license. Kemudian nanti tingkatkan ke C-license. Kalau sekarang nggak ada Liga 1 harus A-license. Tapi untuk divisi 1 B-license. Nah untuk divisi 3 C-license. Bapak dulu selain dengan Pak Indra Thohir dengan siapa saja Pak? Edi Simon Angkatannya? PSSI. Edi Simon. Edi Simon, Yopi Lepel PSSI, sampai Gogodobe. Edi Simon sama Yopi Lepel, kamu teruskan ikut kursus pelatihan. Kamu ada bakat untuk jadi pelatih. Cuman karena Abdi keluar APDN oleh pimpinan diberi kepercayaan memegang pemerintahan jadi camat, sehingga kesempatan waktu tidak cukup untuk jadi itu, makanya diserahkan kepada Ade Lesmana dan Pak Jepri. Nah itulah alakon sejarah. Ya, Ya demikianlah yang dapat saya sampaikan, sekedar untuk berbagi ilmu. dari Kuningan Bapak saja itu Pak yang ikut itu. Yang ikut saya dengan Pak Ade Lesmana, Pak Ade saya dibawa. Dulu mah tidak usah bayar. Perwakilan tiap-tiap kabupaten siapa yang mau ikut. Nah Kuningan 3, dari Tangerangnya Agus Suparman, dari Kabupaten Bandung Cang Ibrahim, kemudian dari Bekasinya si yang Arab itu. Pokoknya semuanya 76 dan alhamdulillah saya mendapatkan nominasi. Nah, Bapak tadi pas main di Liga Perserikatan apa Galatama ya itu tuh? Iya, dulu kan ada Galatama. Udah jadi PNS, Pak? Belum. Oh, belum. Tahun 83. Jadi ketika udah jadi pemain KNP Jabar tahun 81. Itu memperkuat Jawa Barat di Lampung, di Padang. Kemudian Lampung, Palembang. Tahun 83 juara di Kalimantan Barat. Membawa Terpilih KNPI Jawa Barat. Jabar ya. Jadi kapten lah. Kemudian tahun 85 terpilih lagi di Surabaya. Tahun 83 final di Stadion Pemuda Jakarta lawan Irian. Skornya 7-6 tapi bukan adu penalti. Itu pertandingan. Pertandingan 7-6. Baru setengah menit saya udah bisa masukin bola. Oh, Bapak gol tercepat. Gol tercepat 1 menit 30 pertandingan. detik. Makanya pas pulang ke Kuningan ada final Piala KNPI di Kuningan. Ya karena masuk TV dulu. Masih TPRI mungkin Masuk dulu di ya. TPRI gitu. Mainnya di Stadion Pemuda. Ya, alhamdulillah lah. Dari Kuningan Bapak aja sendiri Pak yang Sendiri. masuk. Tapi waktu di Surabaya mah dengan Pak Didi Adha. Kan waktu Kuningan jadi juara KNPI, Pak Didi Adha sebagai pemain terbaik Jawa Barat. Oh, Bapak sebagai apa posisinya apa Pak? Dulu Heeh. di libero. Tadinya di depan. Heeh. Waktu 81 di depan. Kemudian 83 di depan masih. Tapi 85 Kenapa dari striker jadi back? jadi back karena Oh, postur Bapak jangkung iya, ya. jadi saya harus mematikan pemain depan itu ngerti karena dulu pernah pemain depan. Benar Pak. Dan Seperti apa anaknya Sartono Anwar tuh Noparianto ya dari striker ke itu juga. back ya. Nah itulah pengalaman di sepak bola. Ayah kadang ada mana dan begitu dia dibawaku oleh bapak lah. Ketika dia masih SMA, kan dia gondong itu, kamu dari mana? Saya dari Barangan Pak. So kamu ikut ya? Ini kalau tarkam itu dibawa karena skillnya bagus, sering banyak. Oh, Bapak pernah bikin klub sepak bola juga di Kuningan? Ada Tudor namanya. Tudor. Tudor pemain Pesik semua. Tudor lu pemain Kroasia ya mana ya? Ya pokoknya Pak itu nama klubnya. Iya, itu Tudor. Door to door. Jadi Manuel Tudor ya. Mazza, Pak Didi, Pak Delmana, Pak Wijaya gitu. Alhamdulillah makanya kalau di Bon sama Cirebon sama Indramayu, saya pernah 1 bulan hanya 4 kali nggak main. Dari Purwakarta ke Kerawang, dari Kerawang ke Purwokerto, ke Pekalongan, ke Kudus, ke Solo, balik lagi nih ke Cirebon, ke Indramayu.
sampai dikumpulkan uang di tas deh. Ada 660.000 lah. Itu Dibeli tahun 83. itu mungkin kayak 60 juta sekarang mah ya. Yang dibeliin motor dapat satu. Pokoknya, tapi pas baru dibelikan 3 hari pulang dari Purwokerto, saya ini diterima di APDM. Jadi motor dijual lagi untuk biaya. Itulah masuk ke Bandung, APDN, masuk tim Pemda Jabar. Kemudian dapat uang per Berarti hari itu sebulan. pas lulus SMA apa ya? Iya, pas lulus MA kan dari Brebes, saya di Brebes. Oh asli Iya, Brebes. aslinya di Cawi, cuman SMA-nya di Brebes. Nah, saya kelas 3 di Brebes jadi pemain inti. Audisinya Persik begitu. Sampai top scorer lah. Alhamdulillah. Kalau dulu kan dapatnya 1.500, 2.000 kalau main teh. Uang 1 bulan itu hanya diberi 10.000 sama orang tua. Untuk kos 7.000, untuk SPP 1.000, untuk BP3 1.000, untuk jajan 1.000. Tapi dapat main bola sebulan kadang-kadang 20.000. Karena diberi 2.000, Berarti 1.000. dari Dulu dulu udah mandiri dari sepak bola Iya. ya. Cuma karena pilihan jadi Nah, tahun PNS Pak ya. 80 keluar, kembali ke Kuningan, ada seleksi ke NPI. Untuk kejuaraan ke NPI, terpilih lah. Nah, tahun 80 belum jadi juara. Nah, pemainnya selama 5 tahun bareng. 81 belum juara, 83 belum. Nah, pengalaman berlatihnya di turnamen, antar turnamen di tiap-tiap kabupaten kota gitu. Sehingga 85 pas lagi jaga-jagain 23 tahun dan pelatihnya pemainnya bersamaan terus, alhamdulillah jadi juara. Dulu mah katanya Pak, stadion Mas Ud juga belum ada tribun ya, pakai tali rapi ya katanya di Tribun, ini. maksudnya belum ada tribun tapi tembok. Tapi lapangnya coklat, Belum gak ada rumput ya. nggak ada rumputnya. Jadi di tengah lapangnya itu saluran air. Katanya penonton juga dibatasinya cuma sama tali gitu ya. Dulu mah kalau main Persik itu kan wawar. Mhm. Diperkuat oleh Komar gitu. Stadion itu lah tidak kurang dari 5.000. Selalu penuh itu. Kalau penuh ketika Persiknya sudah pernah jadi juara. Kenapa tuh pas sekarang ada Ya kan perlu pembinaan yang rutinitas terus menerus. Sampai Kuningan mampu menghadirkan PSSI pra Piala Dunia. apa itu pas PSSI pra Piala Dunia? Iya, kan kalahnya waktu penalti oleh Korea. PSSI pra Piala Dunia. Itu diundang ke sini datang. Diadukan dengan Persik Tahun? tahun 85. Setelah Kuningan juara itu. Oh, Terus PSSI Papua Pelajar yang usia 21 tahun juara Asia. Theodorus Beat gitu, Ramsinata datang ke stadion zaman dulu mau ikut pra Piala Dunia sampai sampai main di Ini- Kuningan. Sekarang kan kalau sekarang timnas lah. Timnas yang 23 tahun itu sampai datang ke Kuningan sampai lawan Persik. nyari pemain gitu. Ini sambil nyari pemain, sambil uji coba aja gitu. coba. Memang kita kalah 5-1 lah. Bobby Darwis, ada yang Hudaya. Jadi selalu nggak diberi peluang. Kenapa begitu? Kitanya tadinya tidak diberi instrumen, main bebas lepas. Ya kalah kita kalau ini kalah pengalaman. Ini Pak, itu kan secara tim. Kalau ini kan Bapak nih berarti kan mengharumkan nama Kuningan lewat sepak bola nih. Tokoh ya hanya Bapak nih kayak gini kan. Ya, yang masih ada, Apresiasi dari pemerintah suka ada gak Pak? Ya apresiasinya kan diangkat jadi PNS. Bukannya itu karena prestasi sepak bola dulu. Ya dulu mah asal ketika juara Kuningan kemudian seluruh pemain diangkat jadi PNS, udah gembira karena udah diberi modal untuk hidup. Bukan sekarang kan ya Bapak udah purna bakti nih. Ya saya kan ditokohkan lah oleh Pak Ali untuk memantau, membina gitu, makanya selalu memberi motivasi kepada anak-anak bahwa sepak bola itu memerlukan waktu. Tidak bisa instan, sekarang latihan sekarang bagus. Memerlukan waktu, memerlukan kebersamaan bareng lah. Ya Kuningan bisa juara karena pemainnya selama 5 tahun itu terus. Dan dimatangkannya oleh turnamen di tiap-tiap daerah. Kalau sekarang kan turnamen diajak 3 orang, mau besoknya udah beda enggak, orang lagi. maksudnya kadang-kadang musuh. Kalau saya enggak.
Kalau mau nyewa saya satu tim, satu tim bayarnya udah nggak apa-apa. Yang penting ada buat mobil, ada buat pemain lah sih. Jadi mobil ada, dulu mah kan kayak dari sini ke Brebes aja 75.000 untuk mobil, untuk anak-anaknya 75.000 jadi 150. Ya kalau sekarang mungkin 15 juta lah. Oh, kalau mau ini satu tim itu jangan Sepatunya juga saya pertama itu 1.500, 1.700. Yang bawahnya pakai paku. pertama beli sepatu Beli bola, sepatu bola saya 1.700. paku poolnya itu Punya dipaku paku ya. Karaca. karaca. Jadi kesini ada kicau apa gitu. Itu yang 2.000. Baru mau kicau itu pengalaman. Dan alhamdulillah kesininya ya sepatu dibeliin gitu, dikasih. Nggak pernah beli lagi. Bapak terakhir karir sepak bola kapan tuh, Pak? Saya 45 tahun masih memperkuat fisik. Di Pesik ya? Iya. 40. Anak-anak begini. Pokoknya asal main, asal saya berdiri di tengah lapang aja. Mereka besarnya gitu, jadi nggak ada yang ngasarin apa. Pokoknya kalau ada yang ngasarin, saya bagian tukang membalas yang itu. Sampai umur 45 45 saya masih memperkuat. masih bisa main 2 kali Masih 45. bisa. Keren, Pak. Kan Makanya ketika saya ditugaskan di Selat Jambe, ditarik lagi karena terlalu jauh. Saya masih dibutuhkan oleh Persib. ya dunia aja paling tua teh Noan Kokanu ya sampai 42 ya. Ini kan kayak sekarang juga udah 60 tahun, kalau main tuaan mah gitu masih kuat lah. Asal lawannya tua lagi. Yang antar ini ya Iya, senior itu. antara mako gitu. Iya. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan, pengalaman saya sebagai pemain pelatih dari mulai awal sampai akhir.